dengan harga yang segini aku rasa ini cukup ya, cukup bisa terjangkau oleh para pelajar atau mahasiswa even yang udah kerja tapi nggak mau boros-boros banget pakai skincare atau ya pembersih seperti ini. Aku sangat merekomendasikan ini dua karena harganya juga termasuk murah dan kualitasnya juga oke banget. Halo guys, kali ini Talita bakal battle 2 micellar water. Micellar. Aku nggak tahu gimana pronunciation yang benar, tapi di sini secara biasa aja kita baca tulisannya adalah micellar cleansing water. Nah, jadi aku bakal battle 2 produk yang harganya di bawah 50.000 dan aku yakin banget kalian pasti udah pernah lihat, bahkan sempat mau beli atau udah beli atau udah emang jadi salah satu produk yang harus banget nih dipunyain. Dan ini adalah produk micellar water aku yang kedua dan ketiga, karena aku pernah sekali beli tapi kayak cuma sekali aja karena kemarin lihat di Alfamart ada diskon, aku ambil aja kayak sekalian mau coba ambil yang size kecil plus diskon, boleh banget deh gitu, jadi aku coba. So kita langsung aja mulai ke videonya. Tapi sebelum kita ke videonya, pastiin kalian udah subscribe channel aku, like video ini, dan ntar share ke seluruh sosial media yang kalian punya biar infonya nggak berhenti di kalian aja. Oke, kita langsung ke produknya, dan produk itu adalah, yang pertama adalah Garnier Micellar Cleansing Water, dan yang satu lagi adalah Nivea Pearl White Micellar Skin Bright, dan di bawahnya ada bacaan Micellar Water. Dan satu lagi ini. Jadi, aku bakal jelasin dulu dari packagingnya di kedua produk ini. Karena aku adalah tipe orang yang kalau mau beli suatu barang, lihat reviewnya. Yang pertama aku lihat itu adalah gimana packagingnya dan apa aja ingredientsnya dan apa aja yang ada di keterangan-keterangan di produknya. Karena emang ini yang susah dicari, keterangan-keterangannya ini. Kalau kita nggak langsung lihat produknya itu nggak dapet. Misalnya kalau kayak cuma review ini tuh begini, oke, itu bisa kita dapatkan di banyak vlogger. Tapi nggak semua orang ngejelasin ini secara detail, sedangkan aku adalah tipe orang yang pengen tahu ini secara detail, langsung aja aku baca. Jadi packagingnya tuh seperti ini. Kalau misalnya Garnier ya, menurut aku dari segi packaging semua produknya itu emang nggak wow banget, tapi nggak biasa aja. Dan yang nggak biasa di sini sama aku adalah ini seperti ini, nih kayak biasa aja, tapi mereka punya di atas sini ada tutup. Nah, si tutupnya ini biasanya kan kalau kita buka suatu produk, pembukanya ini pasti ada di depan seperti ini kan, tapi kalau si Garnier ini punya di samping. Mungkin ada beberapa produk yang seperti ini modelannya, tapi kan mayoritas di depan. Jadi ini salah satu yang menurut aku menjadi wow-nya si Garnier ini. Jadi langsung aja kita baca depannya ini. Di depan sini ada Garnier Skin Natural Micellar Cleansing Water, even for sensitive skin, menghapus make up plus membersihkan plus menyegarkan tanpa dibilas. Jadi itu adalah klaimnya. Selanjutnya adalah untuk wajah, mata, bibir, tanpa penambahan parfum, tanpa alkohol, cocok untuk kulit sensitif. Dan di bawahnya ada telah diuji secara dermatologi dan oftalmologi. Misalnya kalian butuh penjelasan yang mendetail tentang apa sih itu micellar water, gimana sih sejarahnya, dan apa sih fungsi yang paling utamanya, aku nggak bakal jelasin di sini. Aku bakal kasih kalian referensi link di mana yang menjelaskan itu adalah orang yang emang kompeten di bidangnya. Jadi kalau misalnya aku ngomong, yang aku tahu itu cuma dari yang aku baca, bukan yang aku pelajari secara mendalam. Jadi aku nggak mau salah ngomong. Kalian bisa klik link di description box. Aku bakal nampilin atau cantumin link yang menurut aku itu cukup bisa dipercaya tentang pengertian si micellar water ini. So, kita langsung aja baca di belakangnya. Di belakangnya ada satu banner besar atau satu kayak highlight gitu, micellar cleansing water. Terus ada bahasa Inggris di atasnya, di bawahnya bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia aku baca. Baru all in one micellar cleansing water pertama yang dapat membersihkan dan menghapus makeup serta kotoran dalam sekali usap. Nah, itu klaim yang pertama, kita koreksi dulu ya. Di sini dia bilang dapat membersihkan dan menghapus makeup, sedangkan aku pakai ini bukan untuk menghapus makeup, tapi emang cuma untuk ngebersihin wajah aja. Dan aku bakal nampilin ini adalah kapas yang baru aja aku pakai untuk bersihin wajah aku ini. Aku perlu 2 kapas. Ini kapas pertama dan bagian yang pertama, lalu ini bagian yang kedua, kemudian ini kapas yang kedua bagian pertama, dan ini adalah kapas yang kedua bagian kedua. Dengan klaim yang seperti itu dan juga hasil yang seperti itu, sebenarnya menurut aku pribadi cukup membingungkan. Kenapa? Karena di sini dia udah bilang kalau dapat membersihkan dan menghapuskan makeup serta kotoran dalam sekali usap. Nah, aku udah berkali-kali usap tapi nggak bersih. Tapi mungkin segi atau definisi bersih si Garnier Micellar Water nih ya bersih, tapi nggak bersih banget kayak ngangkat sampai yang terakhir itu enggak. Mungkin definisinya seperti itu. Kita lanjut membaca yang di belakangnya ini. Teksturnya ringan seperti air, diperkaya dengan micellar
micellar, aku nggak tahu pronunciation yang benar, yang dapat mengikat dan mengangkat kotoran atau benda. Maksudnya di sini benda asing, tapi kayak salah tulis gitu. Jadi tulisannya benda asing dari wajah, mata, dan bibir seperti magnet. Wow. Tapi sayangnya menurut aku nggak seperti itu ya, nggak seperti klaimnya hasilnya. Kemudian tidak perlu diusap dengan keras untuk menghilangkan kotoran atau benda asing. Salah tulis lagi dan make up. Apa bahasa Indonesia yang benar benda asing? Memang benda asing. Coba komen di bawah menurut kalian gimana? Oke, dengan klaim yang seperti ini menurut aku pribadi nggak 100% benar. Emang dia membersihkan, tapi nggak kayak sekali usap langsung bersih, enggak. Apalagi ini klaimnya tanpa dibilaskan. Kalau misalnya kalian yang udah pakai si Garnier Micellar Cleansing Water yang pink ini, karena dia ada juga varian yang lain yang warna biru dan yang tutupnya putih. Nah, coba komen di bawah menurut kalian gimana. Kalau aku sih kurang serak sama si klaim yang ada di botol ini. Selanjutnya hasilnya adalah kulit menjadi lebih bersih secara menyeluruh. No, terasa halus. Nggak halus, malah tuh finishingnya kayak ada yang lengket gitu. Ntar aku ambil tisu. Menurut aku pribadi ya, definisi halus itu adalah tidak lengket ya. Emang sih di sini nggak ada tidak lengket, tapi kayak nggak enak aja kayak kita pakai sabun tapi sabunnya nggak bersih, jadi kan masih ada lengket-lengketnya gitu, jadi terkesan nggak halus tapi lengket. Sih bisa kayak gitu lengket terus di sini malah nggak turun-turun coy. Oke, coba kita taruh di sini tapi nggak usah terlalu keras lengketnya, kayak cuma gini aja tetap lengket walaupun dia bakal jatuh ya, tapi dia kayak enggak gitu. Dan sebenarnya kalau kita naruh tisu di sini kita juga emang lengket sih, akan jatuh juga, tapi ini kayak emang yang bener-bener lengket loh. Gimana ya aku ngejelasinnya? Dia emang teksturnya lengket dan yang meninggalkan sisa bekas lengket itu cukup nggak enak ya di aku pribadi. Di sini juga ada klaim satu kali pemakaian itu adalah 2 ml dan bisa dipakai sebanyak berapa kali ya? Mana dia? Bisa dipakai 60 kali karena di sini isinya ya nggak fokus. Karena di sini isinya itu ada 125 ml dan bisa dipakai 60 kali pakai. Aku udah pakai lebih dari 30 tapi belum habis setengahnya. Berarti aku makainya kurang dari 2 ml mungkin. Dan untuk harganya sendiri aku beli ini di Indomaret dengan harga normal 32.900. Kenapa sih aku beli di Indomaret? Karena sebelumnya aku udah pergi ke supermarket di dekat rumahku, tapi aku ngeliat segini aja tuh harganya 44.000. Sedangkan sebelum lihat ini aku udah ngeliat review-review sebelumnya. Dan ini katanya harganya tuh sekitar 20 ribuan. Kok aku aneh kenapa harganya segitu? Dan aku memutuskan tidak untuk membeli di supermarket itu. Aku pergi ke Indomaret dan kebetulan di Indomaret itu lebih murah plus ada diskonnya. Jadi di sini diskon 8.000 ya, 32.900 dikurang 8.000 sama dengan segini, harganya adalah segitu. Dan itulah dia ulasan aku tentang si Garnier Micellar Cleansing Water ini. Aku yakin kalau misalnya kalian beli di e-commerce seperti Shopee, Lazada ataupun Tokopedia, ini bakal lebih murah harganya. Kalian bakal nemu yang lebih murah daripada yang harga aku beli. Dan kita lanjut ke micellar water yang kedua. Ini adalah, maaf terbalik, ini adalah dari Nivea. Dimana di sini udah besar nih logonya, 0% produk residu. Jadi dia 0% meninggalkan sampah-sampah produk. Jadi kalau kita hapus pakai ini, dia udah ngeklaim bakal bersih banget. Di sini si Nivea ada ngasih apa sih namanya, di sini ada ngasih klaim smoothly removes makeup without multi rubbing and oxygen boost to moisturize. Susah kali bahasa Inggris ah. Dan di sini si Nivea ini punya isi sebanyak 125 ml sama seperti si Garnier, dan kita baca di belakangnya ini, Nivea Micellar Pearl White, formula lembut yang cocok untuk kulit kusam, membantu kulit wajah menjadi lebih mudah bernafas, dan terjaga kelembapannya setelah menghapus makeup. Untuk kulit lembut, bersinar dan kembali bernafas. Jadi dia kayak
dia bakal ngangkat kotoran-kotoran yang ada di pori-pori kita, yang mana kalau misalnya pori-pori kita kesumbat itu nggak bisa bernapas. Jadi kalau misalnya pakai si Nivea ini bisa bernafas. Oke. Aku beli produk-produk ini persis di tanggal 14 Juni dan sekarang adalah tanggal 22 Juni. Klaim yang selanjutnya, dengan natural pearl extract dan licorice membantu kulit terlihat cerah setelah dibersihkan pada pemakaian secara teratur. Oke, pH balance, tidak ada penambahan alkohol, paraben, dan pewangi, dan sepertinya ini seharusnya cocok ya untuk kulit yang alergi dengan alkohol, dengan paraben, dan juga dengan pewangi. Kita lanjut. Oh, free dari silikon dan pewarna juga, dan ya itu cukup bagus sih. Dapat digunakan untuk kulit sensitif dan area sekitar mata tanpa bilas. Jadi kurang lebih klaimnya itu sama ya. Sekarang aku bakal mengatakan hal yang sebenarnya terjadi di wajah aku setelah aku memakai si Nivea ini. Nah, si Nivea ini aku pakai nggak sering, terlihat dari sini ini tuh berkurangnya sedikit banget, dan ini hampir mau setengah karena aku pakai ini tapi kayak nggak kelihatan bersih sama sekali, kayak nggak ngangkat kotoran sama sekali. Dan ini adalah si perbandingannya, komparasinya antara Garnier dan juga Nivea. Jadi aku lebih prefer pakai si Garnier ini untuk membersihkan wajah aku. Even aku nggak pakai make up, tapi aku bakal membersihkan wajah aku karena aku tahu kebersihan kulit itu penting. Walaupun ya sebenarnya kata dokter yang membicarakan tentang micellar water, kalau misalnya ini tuh bukan untuk kulit berjerawat tapi lebih ke untuk membersihkan kulit yang bermake up. Tapi ya aku apa salahnya pakai gitu, ya udah aku pakai aja. Dan di aku ini nggak ngangkat kotoran begitu baik dengan klaimnya yang 0% produk residu. Mungkin dia bakal ngangkat makeup aja tapi nggak ngangkat debu-debu yang ada di kulit kita, mungkin seperti itu ya. Dan yang aku suka dari sini Nivea ini, dia ada pH balance-nya, jadi dia bisa menyeimbangkan wajah kita atau pH wajah kita setelah mencuci muka. Ya aku suka, tapi aku nggak terlalu banyak pakai sih. Oh ya, di sini ada diuji terhadap 410 wanita Asia selama 4 minggu pemakaian kalau si Garnier. Dan kalau di sini ada juga klaim yang seperti itu. Klaimnya adalah 96% konsumen setuju dan diuji oleh 160 wanita selama 14 hari. Dan aku nggak ngerti itu maksudnya apa. Kalau misalnya kalian ngerti maksudnya apa, tolong komen di bawah. Kemudian yang aku rasain setelah aku memakai si Nivea micellar water ini, aku nggak ngerasain yang lengket kayak si Garnier ini tadi. Aku nggak ngerasain itu, bahkan ini enak, kayak bener-bener ya pakai air aja, nggak ada sensasi lengket, nggak ada sensasi wanginya juga. Nah, kalau misalnya kita cium ya, ini nggak ada wanginya, hampir nggak ada, emang nggak ada. Tapi ini ada, ini malah walaupun klaimnya itu nggak ada pewangi, tapi kayak ada bau alkoholnya gitu terasa. Aku kurang percaya sama diri sendiri, jadi aku asli nggak ada guys. Tapi kalau misalnya kita pakai yang ini, ada banget, kecium banget sih wangi. Apa tuh, ini dua-dua udah aku taruh si Garnier dan si Nivea micellar water. Yang si Nivea ini benar-benar terasa bau alkoholnya, walaupun dia nggak pakai pewangi kayak tambahan kayak ekstrak pewangi melati atau apa, tapi dia punya bau alkohol yang cukup nggak enak. Coba kalau kalian pernah pakai, coba komen di bawah apakah kalian juga merasakan bau yang aku rasakan ini. Dan dua-duanya ini kan aku beli di Indomaret ya guys. Untuk harga si Nivea sendiri itu, harga normalnya adalah 29.200. Aku yakin kalau kalian beli di e-commerce itu bakal lebih murah. Dan diskon 7.400 dan harganya jadi segini. Nah, itu dia harganya. Kesimpulannya adalah aku lebih suka si Garnier atau si Nivea. Jelas ya, aku untuk sekarang lebih suka si Garnier karena dia juga yang aku pakai. Kenapa sih dia yang aku pakai? Pertama emang karena dia tuh membersihkan, dan yang kedua dia nggak ada baunya. Jadi aku lebih suka pakai yang ini. Dan kalau misalnya aku nanti benar-benar make up, coba aku battle lagi keduanya. Ini kan aku membersihkannya
bukan untuk make up, tapi emang cuma untuk mengangkat debu-debu di wajah aku aja. Dengan harga yang segini, aku rasa ini cukup ya, cukup bisa terjangkau oleh para pelajar atau mahasiswa, even yang udah kerja tapi nggak mau boros-boros banget pakai skincare atau ya pembersih seperti ini. Aku sangat merekomendasikan ini dua karena harganya juga termasuk murah dan kualitasnya juga oke banget. Ya, kita tahu ada beberapa micellar water yang emang mahal, ya seperti di mana-mana ada kualitas, ada harga ya guys. Tapi ini cukup lah untuk kantong aku dan mungkin kantong kalian yang sama seperti aku. Oke, sampai segitu dulu video kali ini. Makasih banget loh kalian udah nonton video aku sampai akhir dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Oh ya, coba komen kalian lebih suka pakai Garnier atau pakai Nivea, dan selanjutnya aku enaknya bikin battle tentang apa lagi, coba komen di bawah.